Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ala Hermawan dari kelas TID 23 dengan NIM 230512041118. Di sini saya akan mempraktikkan ini untuk praktikum mata kuliah keamanan data dan informasi. Untuk praktikum kali ini judulnya adalah Firewall NAT sama dengan Chain SRC NAT. Jadi dalam praktikum kali ini kita akan membuat ini ya, topologi seperti ini. Jadi kita akan mempunyai router yang langsung terhubung dengan internet. Dia yang akan punya DHCP client, kemudian dia yang akan berkomunikasi dengan dunia luar. Dan kemudian connect dengan itu adalah sebuah switch ya. Di sini switchnya yang benar-benar akan dihandle banyak, yaitu adalah yang R routing sama R NAT-nya. R routing ini nanti adalah router yang akan melakukan routing langsung, jadi dia nggak akan pakai NAT. PC 1 nanti adalah sebuah PC yang ada di bawahnya router routing, jadi nanti dia harus melewati R routingnya ini untuk berkomunikasi dengan RISP. Sama dengannya dengan PC 2 ya, tapi dia akan berkomunikasinya dengan R NAT terlebih dahulu sebelum ke RISP. Kemudian PC public ini nanti akan kita gunakan untuk setup RISP, sama nanti kita akan juga gunakan untuk mengtrack, memonitor nanti IP-nya, log IP-nya. Jadi nanti PC dari RISP nanti dia itu menerima koneksi atau ya menerima koneksi dari IP mana aja gitu. Jadi pertama di sini kita akan buat dulu topologinya ya di ini GNS3. Di sini untuk topologinya sendiri saya akan pakai NAT ya untuk mendapatkan internetnya, jadi biar lebih mudah. Ini yang dapat dari VMware itu. Kemudian kita pakai router yang pertama, kemudian ada switch dan router 2, PC, saya rapikan dulu. Oke, ini akan saya rename dulu untuk RISP. Yang ini R routing. Yang ini R NAT ya. Kemudian yang PC ini kita akan namanya aja PC public. Oke. Kemudian di sini kita akan nyambungin ininya dulu, kabel-kabelnya. Sambungin aja, terserah. Kemudian yang ini kasih ke ETH1 NAT-nya. Dah. Jadi kayak gini ya, kurang lebih sama seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita akan mulai.
Oke, jadi pertama kita akan coba setting yang PC public terlebih dahulu ya. Kita buka Winbox. Oh bentar, karena di sini di PC publicnya kita dapatnya MAC address-nya 3 ya, karena connect-nya ke switch, jadi dia bisa akses ke 3 router ini. Untuk sementara saya akan ngepost terlebih dahulu ya kabel yang ada di sini. Kita klik kanan, kemudian kita suspend terlebih dahulu, jadi nanti kita bisa secara tahu jelas bahwa ini RISP-nya yang kita handle. Kita buka lagi Winbox, dan nanti harusnya ada satu doang. Nah, satu doang ya. Oke, kita connect aja. Kita juga sambil nunggu itu, kita akan connect juga ke yang PC 2 sama yang PC 1. Jadi untuk masing-masing routernya nanti kita akan set dari masing-masing PC-nya ini aja. Oke, kembali lagi ke yang PC public. Yang pertama kita akan lakukan adalah HCP client ya. Kita konekin ke Ether 1. Ini harusnya nanti bound. Nah, oke, bound ya. Jadi di sini harusnya kita udah bisa nge-ping sih. Ya, kita bisa nge-ping ya. Jadi udah connect ke internet. Alhamdulillah. Kemudian di sini kita akan perlu untuk nambahi beberapa addresses ya. Berdasarkan ininya aja kita ikutin ininya sendiri. Jadi di addresses ini nanti kita sudah akan mendapatkan Ether 1. Ini itu untuk untuk itu ya, internet. Nah, di sini juga RISP ini dia akan membutuhkan 3 IP ya. Jadi ada yang .1 untuk nanti yang handle air routing, .9 yang handle air NAT, sama .17 yang nanti akan terkoneksi sama PC public. Dan semuanya ini akan terkoneksi ke Ether 2 karena kita pakai switch. Di sini saya akan tuliskan dulu 2020.1. Copy aja biar nanti cepet. Lupa. Ini harusnya ada slashnya. /9 apply. Oke, kita juga copy aja yang sini, yang ini 9, kemudian copy ke sini juga yang ini 17. Oke, apply. Oke. Oh wait, lupa lagi kan, ini harusnya Ether 2, yang ini juga harusnya Ether 2. Apply. Nah, jadi ini harusnya sudah ada 3 ini. Kemudian yang perlu kita lakuin adalah apalagi DNS ya. DNS ini kita allow remote request ya. Jadi nanti yang lain juga bisa mengakses DNS-nya. Kemudian di IP untuk biar kita bisa mengaksesnya nanti dari PC-nya sendiri, kita perlu menambahkan kita itu perlu nambahin firewall NAT. Yes, kita perlu firewall. Jadi di IP kita ke IP firewall NAT plus ini kita ambil yang SRC NAT, out interface nya ETH1. Kemudian actionnya kita masqueradein apply. Nah, kemudian kita di sini bisa akan itu ya. Oh nah, ini belum diganti, nanti aja deh. Di sini saya akan ngeset public, ngeset IP untuk PC publicnya ya, internet. Di sini untuk IP-nya kita ikutin aja yang sudah ada di petunjuk praktikumnya 172.172.20.18. Ini kita biarin 19-nya harusnya 255, sama kan ini size 24, kita harusnya ambilnya 248. Kemudian untuk default gateway-nya ya gateway-nya si gateway si ISP-nya harusnya. Jadi 172.20.20.17. Untuk DNS servernya harusnya ya ISP-nya tadi yang 172.20.20.17. Udah harusnya ini. Kemudian ini harusnya kita bisa nge-ping 888. Alhamdulillah bisa ya. Kalau kita coba buka Firefox harusnya sudah bisa.
pas ngetes di terminalnya ya. Jadi nanti mungkin biar lebih mudah aja, dan biar kita bisa tahu ini itu apa mikrotik yang mana. Di sini saya akan nambahin dulu untuk sistem identity, kita anggap aja ISP ini aja, nanti udah kelihatan jelas. Kita coba buka di terminal, harusnya ganti ya, admin@isp. Oke, jadi itu sudah selesai kita settingnya untuk yang RISP nya. Kemudian kita akan ini ya, lanjut ke yang PC 2 aja dulu ya. Di sini kita akan nambahin address untuk untuk yang air routing ini kita perlu Ether 1 dulu. Ether 1 nanti akan connect ke RISP nya ya, jadi nanti 172.20.20 ini, tapi nanti kita akan pakai yang titik 2. Ayo. Titik berapa tadi, 2/29 ethernya ether 1, kemudian yang mengarah ke PC ya, jadi 192.168.1 ya, jadi nanti yang air routing itu titik 1, yang AirNAT titik 2 ya, untuk jaringannya. Yang pertama sini 192.168.1 titik harusnya titik 1, yes, titik 1/4 apply. Oke. Seperti ini. Kemudian nanti di air routing kita perlu melakukan sesuatu lagi. Oh iya, tabel routingnya ya, kita tambahin dulu untuk ngeroute-nya. Jadi di IP routes ya, di arah sini kita akan perlu nambahkan IP static ya, dimana kita itu yang butuhnya adalah yang destination address-nya 0.0.0. Jadi untuk ke IP manapun, gateway-nya kita lewat gateway-nya kita akan perlu lewatkan ke yang baru aja tadi kita buat di ini, di IP addresses ini tadi ya. Jadi yang 172.20.20.2 atau ya basically yang terhubung ya. Kita biarin aja sih. Yes, 172 dulu. What the hell? Titik harusnya 1 kayaknya ya, harusnya titik 1. Kita apply aja dulu. Oh ya, sebelumnya di sini saya akan nge-unsuspend ya, karena kita udah tahu untuk PC publicnya ini yang mana yang RISP, jadi kita nggak perlu lagi. Oke, jadi di sini sudah aman ya. Untuk yang air routing harusnya sudah ini aja, jadi ada ini nanti untuk berhubungan dengan internet. Nah ini yap, harusnya sudah. Oh ini tak salah, harusnya yang ini itu Ether 2. Nah, saya cek lagi, yap harusnya udah. Sekarang saya akan ini ya, set IP nya set IP untuk yang ini PC nya ya. IP address-nya kita akan pakai yang 192.168.1 ya, titik 2. Sebenarnya langsung biarin aja default 192.168.1. Kemudian untuk DNS nya kita akan pakai yang ke arah sini 72.20.20.1. Oke. Nah, di sini bisa nggak? 888 harusnya bisa sih. Yes, oke, bisa nggak ya? Sistem identity. Ini tadi apa? PC 2 it. Wait. Tadi settingnya di PC 2. Alamak.
Oke, bentar, atas sedikit kesalahan ya. Jadi yang di Ethernet saya malah setupnya yang ini ya. Wait, benar sih, benar. Oh enggak, benar aman. Malah film sendiri ya. Sistem identity, jadi yang ini untuk routing, apply, oke. Kemudian untuk yang terakhir adalah yang ini ya, ngarah ke Ethernet. Jadi yang pertama kita akan perlu nambahin addressesnya, of course ya. Jadi plus di sini untuk agak beda ya sama yang air routing, dimana tadi yang air routing itu kan kalau kita di addressesnya kita hanya pakai ini ya, satu ya, nah, yang terkoneksi sama yang titik 2 ini aja. Nah bedanya di Ethernet ini kita mau nyoba sebuah fitur dari NAT-nya ini sendiri ya, jadi dimana kita itu bisa menggunakan dua public IP yang berbeda untuk protokol yang berbeda juga. Jadi di sini saya akan namanya 172.20.10/29 ya. Untuk yang ini sama, nanti ini saya akan namain juga untuk yang titik 11. Oke, jadi nanti kedua IP public ini bisa akan kita gunakan ya. Kemudian yang terakhir adalah ether 2 nya, of course 192.168.1/24. Ini untuk berkomunikasi sama si PC2 nya. Oke. Kemudian jangan lupa di identity nya kita pakai NAT apply, oke. Kemudian di bagian IP routes kita akan tambahkan juga ini ya, untuk yang Ethernet nya ini tetap dulu, bentar ya, perlu kok. Oke, jadi kita akan perlu nambahin untuk yang destination address nya 0.0.0, gateway nya kita pakai adalah yang ini titik 9, jadi 20.20.9. oke, kita apply reachable. Oke, kita coba ping dulu dari yang bisa ngeping ya, kita dari yang routernya. Jadi sekarang kita perlu setting si ininya aja, use the following address 192.168 titik ya, titik 2.2 255 92.168 2 titik, ini adanya titik 1. Kemudian untuk DNS servernya 20 titik 9. Kita apply, oke. Oke, semoga ini bisa juga dibuat browsing. Bisa, jadi addressnya mungkin dari desa. Untuk sementara kita tambahin NAT standar ya. Jadi nanti yang kita pakai adalah yang IP yang titik 10. Jadi ini sesi NAT, disitu out interface nya harusnya ether 1.
harusnya kayak gini. Yap, oke, bisa. Jadi berarti untuk yang PC2 ini harusnya tadi saya belum tes sepertinya untuk yang Firefox sekali. Yap, belum. Oke, jadi untuk yang di routing itu ternyata saya ada salah satu langkah ya yang kelewatan. Lebih tepatnya bukan di sini sih, karena ini kita maunya akan routing ya, bukan NAT. Jadi kita butuh untuk melakukan routingnya dua arah. Jadi ada yang dari routingnya itu sendiri, dari routing ke atas, sama dari ISP ke bawah. Di sini untuk yang routing routingnya sendiri, routingnya sudah saya buat ya yang ini. Tapi untuk yang PC public yaitu yang RISP nya sepertinya saya belum buat. Saya belum buat. Oke. Jadi di sini destination address-nya 192.168.1 ya. .0/24. Jadi nanti akan ngarahin langsung ke arah yang sini ya. Kemudian kalau kayak gitu gateway-nya kita pakai yang mana? Kita pakai yang IP-nya routing ini yang di sini ya, 172.20.20.2. Nah, seperti itu kita apply, oke. Kemudian kembali lagi di PC-nya AirNAT routing ya. Kita Firefox, kita sesuatu, dan alhamdulillahnya muncul. Oke, kemudian yang setelah kita setting semuanya, kita akan perlu melakukan beberapa uji coba ya, beberapa pengujian. Yang pertama adalah sebelum kita ngelakuin percobaannya, di sini saya di PC public ini saya akan ke bagian mana firewallnya, di gininya connection di sini harusnya ada. Oke, di sini saya akan bersih-bersih dulu semuanya jadi bisa kelihatan jelas aja. Nanti firewallnya kita matiin dulu dan lain-lain. Oke, jadi yang perlu kita lakuin adalah ini ping dari PC1, PC2 dan PC public ke 888 ya. Jadi dari PC yang ini kita akan ping 888 min T, jadi jalan terus-terusan. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada satu baru dari yang baru langsung muncul ya, yang SAC address-nya 172.20.20.18, yaitu ini tadi dari sini addressnya dari source address si PC publicnya. Jadi kita ini deteksi untuk yang 172.20.20.18 ini source-nya, dan destinasinya adalah yang kita ping tadi yaitu 888. Protokolnya ICMP ya, ICMP. Oke. Jadi itu udah kelihatan. Untuk yang ini kita biarin aja dulu. Kemudian untuk yang dari PC2 ini juga kita akan melakukan ping itu tadi ya, 88 sama min T. Nah, untuk PC2 ini nanti yang kita terima harusnya bukan 172 ya, tapi 192, karena ini merupakan routingnya sendiri. Dari PC publicnya tadi kita kan melakukan routingnya manual ya, yang bagian mana tadi, bagian ini, yang ini kan. Jadi dia secara otomatis akan pakai itu. Jadi karena kita nggak ngeset NAT-nya sama sekali ya. SAC address-nya ini merupakan IP-nya si PC2-nya ini, destination-nya address sama yaitu 888 yang kita ping sama protokolnya ICMP. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang PC3 ya. Yang di PC3 ini sama ping 888 min T. Nah ini muncul ya, source address-nya yang titik 10, yaitu IP yang atas sendiri yang kita masukkan yang ini. Karena untuk sementara ini tadi kita di IP firewall-nya di sini kita pakainya ya yang normal, yang standar aja, yang masquerade. Jadi
akan belum ada perubahan IP-nya seperti yang tadi saya bilang pada awalnya, yang sekarang akan kita coba lakukan ya. Jadi berdasarkan dokumennya ini kita perlu untuk disable, habis itu untuk membuat firewall baru ya, yang basically dia itu akan ngarahin untuk semisal ini itu protokolnya ICMP kemana, yang selain ICMP nanti kemana gitu ya. Ini di sini kita akan matiin dulu, kita disable dulu, otomatis nanti harusnya berhenti at some point, at least harusnya lo ya, biarin aja. Oke, jadi di sini kita akan sama aja ya, action assassinate ya, actionnya ini kita cari yang assassinate. Oke, jadi di sini untuk protokol ICMP ya, protokol ICMP out interface-nya adalah @1, kemudian actionnya ini to ini kita akan kasih to addresses ya, kita arahin ke addresses 20.20.11. Oke, seperti ini, apply. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membuat file baru, yaitu actionnya assassinate, protokolnya ICMP ya, seperti ini. Kemudian kalau kita semisal mati terus ping lagi, harusnya di bagian sini kita what bentar kok loh itu kita akan assassinate apa lagi yang kurang. Harusnya udah sih. Nah, oke. Alhamdulillah bisa. Oke, jadi yang di sini ya, saat kita ping 888 yang muncul, saya hapus aja dulu yang lain biar enggak buat bingung. Oke, jadi nanti yang sisa harusnya yang ini aja. Tunggu bentar. Nah, semuanya mulai menghilang. Oke, jadi yang sisa hanya yang ini aja ya. Jadi untuk yang SAC address-nya 172.20.11 dan destination address-nya 88 ICMP, dia akan secara otomatis pakai yang ini ya, yang titik 11. Kemudian kita akan coba buat traffic browsing ya, basically terserah mau browsing apa. Di sini mikrotik.com, kita search saja. Nah, di sini kita mau nge-request HTTP ya. Nah, di sini untuk yang kita ambil aja protokolnya yang TCP ini ya, kita secara otomatis akan menggunakan yang 172.20.10 ya. Jadi berbeda. Kedua ini itu berdasar dari firewall ya, dari router yang sama, yaitu router ini tadi, mana router RNAT ini tadi, dan dari PC yang sama. Hanya saja karena mereka protokolnya berbeda, jadi mereka juga dialirkan ke tempat yang berbeda juga ya. Jadi ada yang 20.20.11, kita basically kayak ngemaskinnya itu ini pakai yang 20.20.10 untuk yang selain ICMP, sama untuk yang ICMP kita pakai yang 20.20.11. Jadi semuanya udah berhasil. Untuk yang sudah kita amat ya, barusan yang koneksi dari router RNAT itu tadi. Nah, kita juga bisa sih, kita ke yang di sini IP firewall connection. Nah, ini juga sama ya. Tetap aja yang ini masih virtual karena kita sendiri belum melewati itunya secara langsung, jadi masih 192.168.2. Oke. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.